Tapi ganteng dia loh, dikit. Jadi dari meditasi nanti kita bisa belajar membangkitkan kita punya inner beauty. Apalagi kalian nanti yang sekolah mau ambil jadi pembisnis, seorang leader. Begitu kita muncul di panggung, kita sudah ada daya tarik, udah ada daya jual. Nah, ini sudah banyak dipraktekkan di banyak negara. Ada satu perusahaan di London. Tadinya jam 8 mereka udah masuk kantor, udah kerja sampai jam 4. Akhirnya jamnya dirubah jadi jam 9. Nah, satu jamnya itu jam 8 sampai jam 9. Pegawainya semua disuruh meditasi. Kenapa? Jadi sebelumnya perusahaan ini banyak bayar lembur ke anak buahnya. Karena sibuk, bukannya sibuk kerjaan gitu. Contoh, yang satu dipanggil sama bosnya. Begitu dia udah selesai dipanggil, dia balik ke mejanya. Oh ya, tadi gue tulis apa ya? Oh ya, pulpen gue mana ya? Cari lagi, buang waktu. Tapi dengan mindfulness, mereka belajar meditasi, anapanasati. Mereka waktu dipanggil, pennya taruh di mana, mereka ingat. Begitu selesai dipanggil balik, apa yang mau dilanjutkan tulis, mereka masih ingat. Nggak usah mikir lagi, nggak buang waktu. Jadi mindfulness ini benar-benar menunjang kehidupan kita. Kita tadinya suka lupa, habis sekolah pulang, pen gua mana ya? Padahal pennya ada di kantong, cari bulak-balik cari pen. Padahal pennya di kantong. Atau kadang-kadang bawa mobil, loh kok salah jalan, mestinya gue belok kiri kelewatan. Nah, kalau kita belajar meditasi, belajar mindfulness, hidup kita akan jauh lebih mudah. Dan meditasi yang diajarkan oleh Sang Buddha itu bukan untuk mencari kesaktian. Orang terkaya di dunia ini adalah orang yang mau membagi kebahagiaannya kepada makhluk lain. Orang tercerdas di dunia ini adalah orang yang mau membagikan kepintarannya kepada dunia. Dan orang paling tangguh atau sakti di dunia ini adalah orang yang bisa mengalahkan dirinya. Oke, selamat malam, namo buddhaya. Ada yang mau bertanya? Atau kita tutup sesinya? Baik, makasih Om Tekmeng. Mungkin dari teman-teman ada yang mau tanya dari koko-kokonya mungkin atau dari yang perempuan. Masih ada waktu banyak. Emang sengaja untuk kita diskusi aja. Ya Om ya. Mau diskusi tentang dhamma, silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya cari jodoh bagaimana juga bisa. Gimana yang cewek belajar dhamma selama ini, terima manfaatnya apa kalian? Coba ada manfaat apa nggak? Yang waktu ya ini yang cewek dulu deh. Udah berapa lama ke sama Kidam? 3 tahun ada? Nggak ada. Terus selama ini belajar dhamma, mimpin baca parita, kesan pesannya apa? Rasanya apa? Terus ada yang bertanya, oh saya sudah banyak berbuat baik, kok hidup saya makin susah? Coba ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira siapa yang tahu? Ada kan orang dia hari dia berbuat baik ke wihara, dana makan, pulang dia bagiin sisa makanan. Tapi hidupnya tuh susah.
Orang susah belum tentu tidak bahagia ya, jangan salah. Jadi gini, saya kasih satu gambaran. Karma buruk kita segede kelingking. Untuk mengcover karma buruk ini, kita butuh jempol. Baru nggak kelihatan kelingkingnya. Benar nggak? Kalau ini karma buruk nih, saya butuh jempol buat tutupin. Sama kalau kalian bawa motor, pala kalian segede ini, nggak mungkin helmnya segede ini juga, nggak bakal muat. Jadi harus di cover ini dengan helm yang lebih besar. Gajah paling gede apanya? Kandangnya yang paling gede. Kalau kecil malah muat dia. Jadi ngerti. Kalau kita berbuat satu karma buruk segede kelingking, kita harus berbuat baik segede jempol. Kira-kira seperti itulah karma buruk. Supaya apa? Supaya karma buruk ini bisa di cover pada saat dia berbuah. Berbuahnya karma itu tiap detik. Timbul lenyap. Cuman kita nggak berasa. Kalau kita berasa, wah pulang pilek lah karena ada AC lah. Itu juga bentuk karma buruk yang berbuah. Tetapi kalau karma buruk itu berbuah, kita ada rasa senang seharusnya. Kenapa saya bilang itu? Ibaratnya Vicky ada utang sama bank 1 miliar. Pembayaran Vicky bagus tiap bulan. Orang bank telepon Vicky, Pak Vicky, Bapak salah satu nasabah terpilih karena pembayaran Bapak yang begitu bagus. Makanya utangnya kita potong Pak, 10%. Seneng gak? Seharusnya seneng. Jadi pada saat karma buruk berbuah berarti kan habis. Yang menjadi penting adalah jangan kita tanam lagi karma buruk itu. Contoh, kita tanam 1 biji mangga, pohon, jadi dia tumbuh jadi pohon dan berbuah. 1 pohon mangga ini pasti kan ada yang asam, ada yang manis, ada yang bantet. Pas saat kita makan yang asam atau yang enggak enak, jangan kita tanam lagi. Kenapa? Karena nanti yang tumbuh dari pohon itu 1 pohon yang buah mangganya asam. Bayangkan hanya dengan 1 biji mangga bisa tumbuh 1 pohon mangga asam semua. Karena bibitnya asam. Tapi kalau kita makan mangga manis, buru-buru kita tanamin lagi. Contoh, kalian bawa motor udah hati-hati, pakai helm, pakai jaket, lampu merah berhenti, hijau baru jalan, kuning nggak pernah ngegas, marah ngerem, tiba-tiba kalian ditabrak di belakang sama Gojek, gubrak jatuh. Itu kan berarti kalian tidak mengondisikan karma buruk kalian berbuah. Tapi karma ini harus berbuah. Nah, pada saat karma buruk ini berbuah, sadarilah bahwa karma buruk kita sudah berkurang dan jangan kita tanamkan lagi. Jangan udah ditabrak, kita jatuh, cuman lecet dikit, kita pukul yang nabrak. Buta lu ya, bawa motor lu gimana sih? Gua lampu merah udah berhenti, masih lu tabrak. Itu namanya kita terima karma buruk, kita tanam kembali. Nanti karma ini akan berbuah lagi. Kecuali kita bawa motornya ugal-ugalan, pepet sana pepet sini, kita jatuh ditabrak orang, ya wajar. Kita mengondisikan karma buruk berbuah. Tapi kalau kita tidak mengondisikan karma buruk ini berbuah, kita harus benar-benar bahagia. Karena karma buruk kita sudah berkurang. Seperti itu kira-kira. Oke, ada lagi yang mau bertanya?
Mau tanya tentang jerawat, Om kasih tahu biar nggak jerawatan. Orang bisa jerawat itu karena lambungnya nggak bener. Coba kamu lihat, kalau kamu stres cewek pasti jerawatan. Kalau mau nggak jerawatan ada obatnya. Harus happy, belajar tenang, jangan stres. Kalau stres cewek pasti jerawatan. Kalau cowok stres asam lambungnya naik. Bentar ngomong. Jadi kalau orang stres banyak beban pikiran, imun di badannya pun udah nggak bagus. Kalau kita mau punya imun yang bagus, kita harus happy. Kita harus senang. Kalau kita mau senang, dunia ini jadi surga. Tapi kalau kita sedih, dunia ini jadi neraka. Kalau cowok, cewek, nembak ceweknya, cewek bilang oke, gue mau jadi cewek lu. Waduh, surga juga kalah indah. Bisa 2 hari 2 malam nggak tidur. Liatin HP aja, liatin foto ceweknya. Kok nggak bener-bener, halo sayang, lagi apa? Baru habis mandi, waduh wangi dong. Happy bener kayaknya. Setelah 3 bulan, ceweknya ngomong, papi gua kirim gua keluar kota, sekolah, kuliah. Kita putus ya. Waduh, surga makalah siksaannya. Ya, jadi kalau kita mau punya surga, kita harus punya imun yang bagus. Harus punya batin yang bahagia. Cara membahagiakan batin itu adalah tenang seimbang. Apapun fenomena dari batin, ini menyenangkan, ini tidak menyenangkan, kita lihat aja apa adanya. Karena cepat lambat dia berubah, cepat lambat dia berubah. Batin itu tidak pernah kekal. Pikiran kita pun begitu. Badan kita pun begitu. Sekarang gua ganteng, wah baik cewek mau, enggak lah. Wah yang ini mau sama gua nggak mau, kakinya pendek. Wah yang ini rambutnya panjang nggak suka. Ada rasa bangga sama badannya. 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tadi yang main basket bisa 5-6 set. Setelah 15 tahun main setengah set aja udah. Semua anicca. Semua tidak ada yang kekal. Jadi kalau kita Vicky ini sampai jam berapa? Jam 9. Hah? Nah, jadi kalau kita ada kesempatan kita meditasi, anapanasati, melihat ke dalam diri kita melalui napas. Oh, ini semua anicca, tidak kekal. Dari situ kita belajar proses dhamma, hukum semesta, bahwa apapun yang timbul itu pasti lenyap. Pernah lihat orang meninggal nggak? Mana ada dia tarik napas terus meninggal, nggak ada. Dia pasti hembusin napas dia yang terakhir. Kenapa dia tarik napas mati gitu? Nggak ada. Semua napas yang masuk itu pasti keluar. Itu hukum anicca. Apapun yang timbul pasti hilang. Cepat atau lambat. Oh kalau gitu om, kalau saya sakit perut lagi meditasi, liatin aja om, nanti sakit perutnya hilang. Enggak, mencret yang ada. Kalau sakit perut ya buru-buru ke WC. Bukan wah diamatin sakit perutnya kelutak, akhirnya pret. Bubar ini satu kelas. Jadi ada hal maksudnya yang tidak kekal itu kita punya batin, tubuh kita ini semua nggak kekal.
Yang sekarang nih baru umur 18, 17, cantik-cantik, pipi masih merah-merah. Nanti 20 tahun lagi udah pakai bedak. Biar pipinya tetap merah. Merahnya udah berkurang. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Ayo, yang cowok. Ada perokok, peminum? Kalau minum sih pasti nih. Ya, kalau nggak minum gimana ya? Minum air putih ya. Oke, kalau nggak ada kita tutup aja ya. Oke.